Shalom adik-adik, senang sekali Kak Lia minggu ini bisa menemani kalian semua di online Sunday School kita. Wah, gimana nih kabarnya? Sudah mulai liburan kan? Kakak yakin minggu lalu ada yang lulus-lulusan ya di sekolah. Ada yang pakai toga dan kemudian merayakan di rumah. Wah, keren banget. Hari ini kakak senang sekali karena kita semua bisa kembali beribadah. Bukankah Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita? Adik-adik, kakak mau bilang bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik semua. Ingat ya, tidak ada satu orang pun yang dapat memisahkan adik-adik dari kasih Tuhan. Di mata Tuhan, adik-adik berharga. Di mata Tuhan, adik-adik punya tujuan yang spesial. Adik-adik gak ada duanya. Kalian unik dan akan dipakai Tuhan untuk tujuan yang spesial dalam hidup kalian. So adik-adik, semangat ya kita ibadah hari ini. Papa mama jangan lupa temani adik-adik nari-nari, happy-happy, dengar cerita firman. Dan aku percaya kita semua akan diberkati Tuhan hari ini. Adik-adik, papa mama, sekarang kita akan mulai ibadah Sunday School online kita. Sekarang sebelum kita mulai, yuk adik-adik kembali duduk yang manis, ambil sikap hati untuk berdoa, dan kita buka ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk mama papa yang boleh menemani adik-adik beribadah hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang baik dan yang begitu mengasihi kami. Kami percaya kami semua spesial di mata Tuhan. Kami semua dicintai oleh Tuhan. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, sekarang bangkit berdiri dan siap-siap untuk menari-nari memuji Tuhan. Papa mama di rumah, ayo ikut sama adik-adik. Kita gunakan seluruh tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yo. Nah adik-adik,
Gimana tadi? Seru banget ya? Kakak juga seru banget nari-nari di rumah. Papa Mama tadi ikut nari-nari kan? Oke, sekarang adik-adik kembali duduk. Siapkan hati kalian sebelum kita mendengar firman yang hari ini akan dibawa oleh Kak Okta dari cabang kita di Milenium. Ya, adik-adik kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, dan kemudian kita akan dengan firman Tuhan. Shalom adik-adik, siapa yang udah siap dengar firman? Wah, semuanya pasti udah pada siap dong dengan firman. Tapi Mami juga kan? Yuk, sebelum kita memulai firman, kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah, walaupun cuma di rumah aja, tapi kami yakin Tuhan, hadirat-Mu memenuhi rumah kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang udah Tuhan kasih buat setiap kami dan keluarga kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cerita hari ini kakak ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Gini ceritanya. Setiap pagi ada seorang yang kakinya lumpuh.
dia lumpuhnya sejak lahir. Dia duduk di pintu gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah sama orang yang lewat. Nah, sore harinya, Petrus dan Yohanes pergi naik ke Bait Allah untuk berdoa. Petrus dan Yohanes memasuki gerbang Bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Nah, di situ Petrus dan Yohanes melihat tuh ada pengemis yang duduk di situ. Lalu mereka menghampiri pengemis itu. Pengemis itu berkata, "Bolehkah saya mendapat sedikit uang?" Lihat deh adik-adik, pengemisnya kelihatan sangat mengharapkan dari Petrus dan Yohanes ya. Tapi Petrus dan Yohanes berkata bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya emas dan perak, tapi dia akan memberikan semua yang dia punya untuk pengemis itu. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Petrus berkata kepada pengemis itu, "Pandanglah kami dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah." Petrus memegang tangan pengemis itu. Tiba-tiba kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Pengemis itu bisa berdiri, bahkan berjalan. Wow, orang lumpuh itu jadi bisa berjalan. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita dulu yuk. Hebat sekali ya Tuhan kita. Semua orang yang di Bait Allah itu merasa takjub melihat mukjizat Allah. Karena mereka tahu ia tidak bisa berjalan sejak lahir. Tapi sekarang dia bisa berjalan, dia bisa melompat-lompat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Petrus memberitahu mereka tentang kuasa Tuhan Yesus yang udah nyembuhin pengemis itu. Petrus juga kasih tahu kepada orang itu tentang Tuhan Yesus. Banyak loh yang diantara mereka yang memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, makna dari cerita ini, kalau Tuhan sudah berkehendak, lewat perantara siapapun seseorang bisa memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit dan menunjukkan kebesaran Tuhan lewat mukjizatnya yang nyata di mata kita. Orang lumpuh aja bisa berjalan. Adik-adik juga bisa loh. Kalau papi, mami, cece, koko, atau dede sakit, adik-adik juga bisa mendoakan mereka. Demikian cerita hari ini adik-adik. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang udah Tuhan kasih buat setiap kami, untuk keluarga kami juga Tuhan. Terus berkati kami Tuhan, terus sertai kami Tuhan, dimanapun kami berada, perlindungan-Mu sempurna Tuhan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap di rumah aja. Rajin cuci tangan dan pakai maskernya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Yes, I have seen the miracles. I've seen them with my eyes. I've seen my friend named Jesus turn water into wine. Seeing is believing, believe in what I see. When you look within your heart, you'll see what I mean. I can almost see the miracles right before my eyes. He fills the nets of fishermen, turns water into wine. He feeds the hungry, cures the lame, gives sight to the blind. When I look within my heart, miracles come alive. I believe in miracles. I believe in Jesus. I believe in miracles. The power of God is with us. Heaven and earth are
my doubts far away. If only I had seen with my own eyes. Sometimes, my brother, you've got to have faith. There is a man in Israel, He's doing wondrous things. they say he is the Son of God. Jesus is His name. I believe in miracles, I believe in Jesus. I believe in miracles, the power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart. When you believe in a miracle, Hold it in your heart. I believe in Jesus. I believe in miracles, the power of God is with us. Heaven and earth are not so far apart. When you believe in a miracle, when you believe in a miracle, Hold it in your heart. 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 Hold it in your Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak berdoa kalian diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kakak berdoa juga biar sepanjang minggu ke depan berkat Tuhan limpah buat adik-adik, buat papa mama, selalu sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa doakan Mazmur 91 untuk keluarga kalian. Oke adik-adik, sampai jumpa.